Halo, salam kuliner. Berbicara kuliner, maka ada makanan. Di mana ada makanan, tentu saja ada dapur. Dan yang pasti, ada restoran. Sebelum kita berbicara tentang bisnis restoran, perkenankan saya Diki Agustian. Saya tidak pintar memasak. Saya pun bukan pengusaha bisnis kuliner. Hanya saja, secara akademis kebetulan saya memang lulusan teknik pangan dan pengalaman saya kurang lebih sekitar 15 tahun telah menekuni bidang kuliner sebagai karyawan di beberapa restoran besar di Indonesia. Dan saat ini, selain melayani konsultasi bisnis restoran secara freelance, saya bekerja pada sebuah restoran besar yang sudah terkenal di Indonesia dan bertanggung jawab terhadap pengawasan mutu serta produksi. Selain itu, saya suka kuliner. Berbicara tentang sebuah bisnis restoran memang memiliki masalah dan tantangan tersendiri. Namun, salah satu kunci sukses penting dari sebuah bisnis restoran adalah konsumen yang merasa senang dan ingin kembali lagi. Untuk memastikan kesuksesan bisnis restoran Anda, maka seluruh tim mulai dari manajemen hingga staf harus didedikasikan untuk kesejahteraan konsumen. Ada beberapa hal penting yang harus diketahui dan dipersiapkan sebelum menjalankan sebuah bisnis restoran. Salah satunya adalah mengetahui kendala dan masalah bisnis restoran apa saja yang sering terjadi. Dengan memahami apa saja masalah bisnis restoran dan kendala yang kerap ditemukan pada bisnis restoran, Anda dapat memilih berhati-hati dan mengetahui celahnya untuk mengelola restoran Anda. Selain itu, Anda juga dapat mengembangkan strategi khusus untuk menghindari dan memerangi masalah-masalah tersebut. Nah, berikut ini saya coba sampaikan seputar masalah apa saja yang menyebabkan bisnis restoran Anda tidak berkembang, yang sering terjadi, yang perlu Anda ketahui. Selamat menyimak. Pertama, Anda tidak melakukan survei pasar. Itu salah besar. Dan saya anggap Anda memulai bisnis ini secara gegabah. Sebelum Anda memulai bisnis restoran, lakukan survei pasar atas bisnis restoran Anda. Ketahui siapa target, berapa usia, status sosial, serta jenis kelamin. Hal ini penting karena berpengaruh pada segala yang Anda bangun dalam sebuah restoran. Intinya dalam poin ini, rencanakan dengan matang dan lakukan riset mendalam tentang karakter dan pola hidup pasar sasaran Anda. Seperti contohnya, Anda memiliki daftar menu yang tergolong mahal untuk secangkir kopi. Tetapi, Anda memiliki restoran yang berlokasi di sosial menengah ke bawah. Tentu saja ini akan membuat restoran Anda kurang ramai karena harga yang kurang terjangkau. Kedua, daftar menu Anda kurang menarik. Salah satu masalah yang paling sering dihadapi oleh para pebisnis dalam menjalankan bisnis restoran adalah permasalahan menu. Sebenarnya hal sepele, tapi jangan disepelekan. Nah, apakah Anda memiliki terlalu banyak daftar menu atau justru terlalu sedikit? Pertimbangkan itu dan kemudian koreksi, serta solusinya adalah Anda harus berhati-hati dengan jumlah menu yang Anda tawarkan di restoran. Jika Anda telah memiliki banyak varian menu, ini saatnya Anda mulai mempertimbangkan untuk menawarkan lebih sedikit variasi menu dan menjaga standar kualitasnya. Semakin banyak variasi menu Anda, maka semakin banyak jumlah dan variasi bahan yang harus Anda beli. Tidak hanya itu, Anda juga akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk membuat pesanan. Hal yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tata letak atau layout dan desain menu restoran Anda. Kelompokkan menu-menu yang paling menguntungkan pada satu halaman. Buatlah menu Anda menjadi guide bagi konsumen Anda melalui foto dan teks yang kreatif hingga eye-catching. Kemudian dalam hal desain menu, Anda dapat juga mempertimbangkan untuk meminta bantuan seorang copywriter atau desainer grafis untuk membuat daftar menu yang menarik. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan menu adalah yang pertama, kelompokkan menu Anda dan tandai menu rekomendasi dan juga populer. Kemudian, jadikan menu sebagai petunjuk, seperti sisipkan gambar atau foto pada menu Anda. Yang selanjutnya, jaga kebersihan daftar menu dengan baik. Kalau bisa, dipercantik, jangan ada coret-coret, terlipat, atau terlihat kusam. Kemudian, perbarui menu setidaknya 6 bulan sekali.
Nah, hal penting lainnya adalah pastikan karyawan Anda tahu dan hafal isi menu. Yang terakhir, unggah daftar menu Anda di situs website. Usahakan Anda memiliki website atau Anda memiliki halaman medsos untuk mempromosikan menu-menu yang Anda miliki di restoran Anda. Masalah yang ketiga adalah masalah layanan konsumen yang buruk. Kesan pertama konsumen merupakan salah satu hal yang sangat penting. Layanan konsumen yang buruk seringkali menjadi titik yang dapat merubah opini konsumen terhadap restoran Anda, sehingga menimbulkan masalah baru dalam bisnis Anda. Makanan yang tersaji di restoran Anda mungkin luar biasa, pengaturan meja juga cukup indah, dan suasana restoran juga menyenangkan. Tetapi ingat, jika layanan yang diberikan buruk, maka konsumen akan mengingatnya dan mungkin tidak akan pernah kembali ke restoran Anda. Kemungkinan lainnya adalah konsumen akan memberitahukan orang-orang di sekitarnya untuk tidak pergi atau memesan di restoran Anda. Itu buruk bagi bisnis. Masalah keempat adalah identitas bisnis restoran Anda kurang jelas. Dalam hal ini, para calon konsumen perlu mengetahui mengapa mereka harus makan di restoran Anda dan bukan di restoran lainnya. Berikan mereka alasan dengan apa? Dengan menampilkan branding restoran Anda semenarik mungkin agar para calon konsumen merasa penasaran. Hingga, seperti yang saya katakan, para calon konsumen perlu mengetahui mengapa mereka harus makan di restoran Anda dan bukan di restoran lainnya. Oleh karena itu, identitas bisnis restoran Anda harus terlihat jelas dan tersampaikan dengan baik kepada konsumen. Apa yang Anda berikan, apa yang Anda sajikan, dan pelayanan seperti apa yang akan Anda berikan kepada mereka. Untuk dapat bersaing pada industri yang memiliki tingkat saing yang tinggi ini, Anda harus dapat menawarkan nilai lebih dari apa yang pesaing Anda miliki. Hal tersebut dapat Anda capai dengan adanya nilai jual yang lebih unik. Anda membutuhkan sebuah ide yang orisinil, pikirkan alasan unik mengapa para calon konsumen harus makan di restoran Anda. Itu kuncinya. Nah, kemudian nilai jual yang unik dapat membuat bisnis restoran Anda semakin berkembang. Catat itu. Kesalahan kelima, mengabaikan manajemen dan operasional bisnis restoran Anda. Setiap pelaku bisnis perlu mengetahui cara yang tepat untuk menganalisis bisnis agar dapat berjalan baik dan dapat berkembang. Banyak restoran kecil tidak memperhatikan hal-hal penting saat mereka mengelola operasional bisnis restoran mereka, seperti berapa banyak jumlah konsumen yang datang setiap harinya, jenis menu apa saja yang sering dipesan, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, kurangnya kualitas sumber daya manusia. Masalah bisnis restoran selanjutnya adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah, ini akan memperlambat pelayanan restoran Anda. Jangan sampai tim Anda tidak menguasai pekerjaan serta minim keterampilan. Hal ini tentu saja akan mengganggu jalannya bisnis restoran Anda. Sebagai pencegahan, Anda dapat memberikan pelatihan untuk karyawan Anda seputar hard skill maupun soft skill. Lalu, Anda juga dapat melakukan audit internal berkala agar pekerjaan karyawan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Anda sebagai pengusaha atau sebagai owner. Yang ketujuh, kurangnya strategi pemasaran. Masih ada banyak pebisnis restoran yang kurang memperhatikan masalah pemasaran. Padahal, strategi pemasaran yang tepat akan menjadikan bisnis restoran Anda semakin mudah untuk berkembang. Ada beberapa area yang harus diperhatikan dalam hal ini, seperti menentukan brand, termasuk dalam hal ini misi, logo, desain grafis, kemudian pedoman, dan lain-lain. Kemudian, Anda juga diharuskan untuk membuat rencana pemasaran. Salah satu langkah yang paling tepat adalah membuat situs website yang responsif dengan user experience serta interface yang baik. Untuk website ini, ada beberapa yang bisa Anda tempuh. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang gratis yang paling dominan dan banyak pengguna, Anda bisa memanfaatkan media sosial seperti Facebook atau Instagram. Selanjutnya, ke-8. Yang ke-8 ini adalah masalah umum dan biasa terjadi. Apa itu? Yaitu masalah keuangan. Banyak sekali pebisnis restoran yang harus menghadapi kekurangan keuangan dalam segi permodalan, perluasan usaha, pengembangan, dan lain sebagainya. Namun, banyak juga pebisnis lainnya yang dapat beroperasi dengan lancar tanpa suntikan dana dan mempergunakan dana seminimal mungkin tapi menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, mayoritas bisnis restoran memang membutuhkan investasi yang tidak kecil untuk mendapatkan sumber daya yang tepat. Apalagi di era teknologi, individu harus fokus pada investor. Dan di sisi lain, para investor bukan hanya opsi tunggal.
Ada banyak sekali alternatif-alternatif yang dapat digunakan untuk membantu kelancaran bisnis restoran Anda. Misalnya, Anda dapat mencoba untuk mendapatkan donasi melalui berbagai penggalangan dana atau mendapatkan pinjaman. Kemudian, Anda juga dapat mencari perusahaan pendanaan yang dapat memaksimalkan arus kas bisnis restoran Anda. Permasalahan berikutnya ke-9, yaitu kurang tepat dalam menentukan jenis kemasan. Salah satu kesalahan jenis kemasan yang digunakan akan sangat berdampak pada kepuasan konsumen karena Anda tidak mampu menjaga makanan agar tetap segar dan lezat untuk waktu yang cukup lama. Misalnya, jika Anda menawarkan es krim, yogurt, atau menu lainnya yang harus tetap disajikan dalam keadaan dingin, tetapi kemasan yang Anda gunakan tidak dapat menjaga esensi atau inti dari hidangan Anda, maka konsumen akan merasa kecewa. Kemasan memang tidak bisa dianggap remeh, karena kemasan juga dapat mendongkrak popularitas atau minat konsumen terhadap produk yang Anda tawarkan. Cobalah desain kemasan Anda mengikuti identitas brand yang dapat membantu membentuk perasaan emosional konsumen. Beralih ke masalah selanjutnya yang ke-10, yaitu salah strategi dalam menjalankan bisnis restoran Anda. Selain mempromosikan bisnis restoran secara online, Anda juga harus memiliki strategi khusus dalam menjalankan bisnis restoran yang bagus, agar tidak kalah dengan bisnis restoran lainnya. Berikut, saya akan coba sampaikan beberapa strategi atau contoh strategi yang harus Anda perhatikan sebelum membuka bisnis restoran agar terhindar dari masalah. Kesatu, melakukan pemasaran kreatif melalui media sosial dan website. Dalam menjalankan bisnis restoran, media sosial dan website hanya digunakan sebagai alat promosi saja biasanya kan? Oleh karena itu, manfaatkan media sosial maupun website secara baik dan optimal. Kemudian yang kedua, menjalankan bisnis restoran tidak berdasarkan asumsi. Tidak dipungkiri jika tren sebuah makanan bisa menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Namun ingat, tentunya Anda harus siap dengan berbagai persaingan bisnis yang ada dan menyiapkan diri untuk melakukan inovasi lain. Yang ketiga, menciptakan menu yang berbeda. Selain tren, orang juga akan senang jika mencicipi makanan yang beda dari yang lainnya atau menu yang Anda sajikan tidak ada di restoran lain. Strategi ini akan sangat ampuh untuk dicoba karena Anda tidak memiliki pesaing. Keempat, memilih lokasi yang bagus dan mudah dijangkau. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau akan mendatangkan konsumen yang banyak. Misalnya, dekat dengan kampus, sekolah, gedung perkantoran, atau lain-lain. Kelima, memberikan interior yang menarik di restoran. Interior juga menjadi hal menarik yang dapat menjadi pemikat konsumen. Satu hal yang saya ingatkan, memberikan interior yang menarik di restoran Anda tidak perlu memerlukan biaya yang banyak. Intinya adalah perhatikan tata letak kursi misalnya, meja misalnya, penempatan menu misalnya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keenam, menyediakan jasa delivery order. Yang ketujuh, menjamin kualitas makanan dan memiliki koki yang handal. Dan terakhir kedelapan, menetapkan harga yang tepat. Kita lanjutkan ke permasalahan berikutnya. Permasalahan ini adalah poin terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu yang ke-11. Apa itu? Yaitu tidak adanya penerapan sistem POS. Apa itu POS? POS yang saya maksud adalah Point of Sale. Ini merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan retail seperti di restoran. Pada umumnya, sebuah sistem POS merupakan seperangkat komputer dan mesin kasir atau cash register. Dengan menggunakan sistem ini, Anda dapat melacak persediaan dan mendapatkan rangkuman informasi terkait bisnis restoran Anda. Software POS dapat mencatat setiap transaksi penjualan secara real-time, sehingga catatan persediaan Anda akan selalu terupdate. Sistem kasir digital ini juga akan memungkinkan Anda sebagai pemilik bisnis untuk memonitor biaya satuan, menghitung ketika Anda perlu stok ulang, dan menganalisis persediaan hingga detail per itemnya. Penggunaan sistem ini juga dapat membantu bisnis Anda terhindar dari salah satu masalah bisnis restoran yang sering terjadi. Apa itu? Kekurangan stok pada saat dibutuhkan. Nah, pada saat ini sudah ada banyak software POS populer, termasuk kasir elektronik.
Contohnya scanner barcode, kemudian pembaca kartu kredit, printer stock billing, dan faktur penjualan, serta lain-lain yang terintegrasi dalam satu sistem dan hanya butuh satu klik saja. Dengan fitur integrasi ini, Anda akan lebih mudah untuk menghubungkan aplikasi atau software Anda dengan aplikasi jurnal. Integrasi juga akan membantu Anda untuk mengimplementasikan fungsi dan fitur yang ada pada aplikasi jurnal ke dalam software atau aplikasi yang Anda miliki. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk Anda kali ini. Apabila Anda memerlukan masukan-masukan seputar strategi bisnis restoran dan masalah-masalah lain yang menyertainya, Anda dapat menghubungi saya dengan meninggalkan pesan melalui DM ke Instagram yang linknya akan saya cantumkan pada kolom deskripsi. Keep in touch for your business, salam sukses dan salam kuliner.